Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedenekarang. Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat peluncuran program pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara. Presiden Joko Widodo melalui jajaran terkait meminta untuk secepatnya mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dapat membantu koperasi dan UMKM di saat pandemi. Keadaan sekarang adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sangat sulit. Bagaimana mengendalikan COVID dan ekonomi ini supaya berjalan beriringan, bukan hal yang mudah. 3 bulan yang lalu saya telepon pada managing director-nya IMF, dia mengatakan pada saya, Presiden Jokowi, kemungkinan tahun ini ekonomi global akan minus 2,5 dari yang sebelumnya 3 sampai 3,5 plus sekarang diperkirakan tahun ini minus 2,5%. Kemudian 2 bulan yang lalu saya telepon Bank Dunia, beda lagi jawabannya, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh minus 5%, bukan tumbuh minus 5%. Growth-nya. 2 minggu yang lalu saya telepon OECD, beda lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh tapi minus 6 sampai minus 7,6%. Gambaran apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa setiap bulan selalu berubah-ubah. Sangat dinamis dan posisinya tidak semakin mudah tetapi semakin sulit. Minus 2,5 ganti sebulan berikutnya minus 5%, 1 bulan berikutnya minus 6 sampai minus 7,6%. Gambaran kesulitannya seperti itu. OECD juga menyampaikan, coba kita lihat beberapa negara. Perancis akan minus 17%, Inggris 15%, Jerman 11%, Amerika 9,7%, Jepang 8,3%, Malaysia minus 8%. Bayangkan, isinya hanya minus, dan minusnya itu adalah dalam posisi yang gede-gede seperti itu. Kita Indonesia di kuartal pertama masih plus. Sebelumnya kita plus 5. Kuartal pertama 2020 masih plus 2,97%. Plus. Tapi di kuartal kedua kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya. Bisa minus 4,3% sampai mungkin 5. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu tadi Pak Menteri Koperasi UKM menyampaikan, secepat-cepatnya, saya juga sudah perintah cepat, berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya, agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Karena 215 negara itu sama keadaannya. Kena pandemi COVID, kena krisis ekonomi, sama persis. Oleh sebab itu, kita berharap di kuartal yang ketiga ini kita sudah harus naik lagi. Kalau enggak ngerti saya. Betapa kan lebih sulit kita. Oleh sebab itu saya mengajak pada kita semuanya untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun, tapi bisa diungkit kembali naik. Dan saya senang karena setiap hari saya itu dapat angka-angka. Setiap pagi sarapannya angka.
Kalau Bapak Ibu mungkin sarapannya nasi goreng atau roti, kalau saya sarapannya angka-angka setiap hari. Saya senang bahwa sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik, artinya mungkin peredaran uang yang ada di bawah karena ada BLT desa, ada bansos tunai, ada bansos sembako, itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Saya juga melihat aktivitas ekspor juga trennya naik dibanding bulan Mei, dibanding bulan Juli. Ini juga baik. Momentum-momentum ini jangan kita lewatkan. Koperasi juga sama. Saya ingin agar indikator-indikator yang tadi saya sampaikan itu juga diikuti gerakan koperasi, secepat-cepatnya juga memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku-pelaku usaha, utamanya pelaku UMKM. Saya senang tadi bahwa disiapkan oleh LPDP 1 triliun. Betul, Pak Dirut. Ya, 1 triliun. Ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota-anggotanya, pelaku-pelaku usaha, secepat-cepatnya. Kita hanya punya waktu untuk ungkitan ini Juli, Agustus, September. Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah nanti di kuartal keempat lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September. Dan ini saya sampaikan juga kepada semua menteri untuk belanja dari anggaran APBN ini juga 3 bulan ini. Ini kesempatan kita ada di sini. Dan bantuan modal kerja ini akan memperbaiki likuiditas dari koperasi. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi, nilainya dari 2 miliar sampai 50 miliar. Ini alhamdulillah. Bunganya tadi juga disampaikan, 3% menurun. Ini kan juga sangat kompetitif sekali. Jadi koperasi diberikannya ke anggota, pelaku usaha juga jangan tinggi-tinggi. Berapa biasanya diberikan kepada ini anggota? Kalau dari LPDP 3% ke sana berapa? 12%. Nah, 12% berarti baik, syukur bisa di bawah itu, lebih baik lagi. Ini yang kita inginkan. Jadi semuanya koperasinya bergerak, UMKM-nya juga sebentar lagi di awal Agustus ini akan kita berikan kepada 12 juta UMKM. Kita namakan bantuan modal kerja produktif pada 12 juta UMKM yang kita harapkan juga akan mengungkit ekonomi kita. Total nilainya yang diberikan, tadi disampaikan Pak Menteri Koperasi, kurang lebih 381 miliar. Ya, saya kira ini juga angka yang, dan jangan berhenti. Besok tambah lagi, minggu depan tambah lagi, minggu depan tambah lagi. Sehingga koperasi-koperasi yang kita miliki betul-betul likuiditasnya baik dan bisa memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Prosesnya saya harapkan baik di LPDP maupun di koperasi, prosesnya yang sederhana dan cepat. Udah ini kita butuh kecepatan. Salurkan cepat, sederhanakan prosesnya. Saya enggak ingin, ini Pak Menteri, koperasinya tutup baru dibantu, enggak ada artinya. Jangan nunggu. Pelaku usaha juga sama, segera bantu mereka. Jadi gunakan tambahan modal kerja produktif ini untuk menggerakkan ekonomi utamanya yang berada di daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya harapkan ini adalah awal dari pemberian
bantuan likuiditas pada koperasi dan kita harapkan jumlah yang tadi saya sampaikan 1 triliun itu betul-betul nanti segera bisa disalurkan secepat-cepatnya kepada koperasi-koperasi yang ada di tanah air. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.